Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Baiklah, pertemuan kali ini atau pada malam hari ini akan saya terangkan tentang istilah yang sering kita dengarkan ketika kita mempelajari ilmu qiraah sab'ah, yaitu ada istilah farshul kalimah. Jadi dalam qiraah sab'ah itu ada istilah usulul qaidah. Qaidah-qaidah usul seperti panjang mad wajib, panjang mad jaiz, mim jamak, dan lain sebagainya. Nah, di luar hal itu, ternyata ada satu istilah namanya farshul kalimah. Atau saya sering menyebutnya dengan istilah kalimat-kalimat yang dibaca berbeda oleh setiap imam atau rawi. Nah, biasanya di dalam kitab panjenengan bisa buka. Ini saya mengambil contoh surat Al-Baqarah ayat 6. Nah, biasanya farshul kalimat itu tempatnya pas di bawah ayatnya. Biasanya kalimat yang dibaca berbeda oleh tiap imam atau rawi biasanya ditaruh di dalam kurung seperti ini. Ini kebetulan Al-Baqarah ayat 6 ada lafaz a'andartahum. Kemudian di sini ada sama dengan, dan selanjutnya di sini diterangkan nama-nama imam beserta cara membacanya. Ini namanya farshul kalimat. Nah, saya akan membahas ada beberapa farshul kalimat. Kalimat-kalimat yang dibaca beda oleh imam qaulun. Maksudnya beda bagaimana? Ya berbeda dengan imam-imam yang lain. Nah, ini di luar usulul qaidah. Nah, kalau usulul qaidah, panjenengan perlu untuk menghafalkannya. Kalau qaulun kan hanya sedikit, hanya beberapa poin saja. Itu kalau bisa dihafalkan, panjangnya mad wajib, mad jaiz, mim jamak. Itu saja yang penting. Nah, untuk farshul kalimat ini panjenengan tidak perlu menghafalkan. Nah, kalau panjenengan sudah punya kitab, ini sangat-sangat membantu sekali. Panjenengan bisa langsung dicek di bawah ayatnya. Kalau ada yang ditaruh di dalam kurung, ini berarti namanya farshul kalimat. Kalau tidak ada, maka kalimat tersebut atau ayat tersebut tidak ada farshul kalimatnya. Nah, ini kebetulan saya ambil Al-Baqarah ayat 6, ada lafaz a'andartahum. Ini dulu, a'andartahum ini pernah saya masukkan ke usulul qaidah. Pernah saya masukkan ke usulul qaidahnya Imam Qaulun. Namun setelah saya angan-angan, akhirnya tidak saya masukkan ke usulul qaidah. Karena apa? Karena dua hamzah yang berkumpul menjadi satu seperti ini, AA seperti ini sangat jarang ditemui di dalam ayat-ayat Al-Quran.
di antara 30 juz hanya beberapa saja, hanya sebagian kecil sekali, hanya sedikit. Maka tidak saya masukkan ke usulul qaidah. Ini tidak perlu dihafalkan dan saya masukkan ke farsul kalimat saja. Jadi untuk mengetahui cara membacanya, panjenengan harus punya kitab, ya, kitab ini Minahul Ilahiyah. Nah, ini A'anzartahum. Nah, kalau di dalam buku panduan yang lengkap itu ya, yang warna biru itu di situ ada bab khusus yang menerangkan tentang dua hamzah yang berkumpul menjadi satu. Baik seperti ini, A'anzartahum, dua hamzah yang berkumpul menjadi satu di dalam satu kalimah. Kalimah itu ya, kalimah itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya kata. A'anzartahum, ini satu kalimah. Kemudian nanti ada dua hamzah yang berkumpul menjadi satu tapi beda kalimat. Nah, itu cara membacanya pun juga berbeda. Nah, ini saya bahas yang ini karena ini butuh penjelasan yang lebih dan juga praktek yang jelas agar panjenengan semuanya bisa mempraktekkannya dengan baik. Baik, langsung saja. Surat Al-Baqarah ayat 6. Ya, di sini ada lafaz A'anzartahum, ada dua hamzah, a, ya, a sama a. Nah, ini a sama a. Nah, ini ada a sama a, ada dua hamzah berkumpul menjadi satu. Ini cara membacanya bagaimana? Kita baca. Qara'a qalun wa Abu Amrin bitashilil hamzatis saniyah ma'a idkhali alifin bainal hamzataini. Imam Qalun, nah berarti kita fokus ke Imam Qalun dulu. Ini ke yang Abu Amrin kita belum bahas dulu ya. Ini kita fokus ke Imam Qalun. Cara membacanya yaitu mentashil hamzah kedua. Hamzah kedua berarti hamzah yang ini. Nah, a, ini hamzah pertama, ini hamzah kedua. Hamzah pertama, ini hamzah kedua. Nah, yang dibaca tashil adalah hamzah yang kedua. Tashil itu pernah saya contohkan ya. Jadi mengeluarkan harokatnya itu separuh begitu ya. Tidak jelas. Nah, tidak jelas. Tidak jelas. Kalau dalam istilah ilmu qiraat di kitab ini diistilahkan dengan baina-baina begitu ya, baina-baina. Itu nanti akan saya terangkan. Jadi mentashil hamzah yang kedua, ma'a idkhali alifin, beserta memasukkan huruf alif. Kita harus tahu huruf alif dan huruf hamzah itu berbeda. Kalau huruf hamzah itu bisa diharokati, a, i, u itu hamzah. Tapi kalau alif itu hanya sebagai tanda panjang atau tanda mat. Nah, jadi memasukkannya di mana? Ya bainal hamzataini, yaitu di antara dua hamzah. Berarti ketika hamzah ini hamzah pertama, kemudian ada alif, otomatis hamzah pertama ini menjadi mat tabi'i, panjangnya satu alif, begitu ya. Ya karena ma'a idkhali alifin, memasukkan alif di antara dua hamzah tersebut. Maka cara membacanya bagaimana nanti? A'anzartahum, a'anzartahum, kita baca hamzah pertama dengan satu alif karena dimasuki alif ini ya, makanya hamzah yang pertama dibaca satu alif, panjang satu alif, kemudian yang hamzah kedua dibaca tashil. Nah, saya contohkan. Anzartahum. Ya, a saya baca satu alif, hamzah yang kedua saya baca tashil. Ya, bisa dipahami ya.
anzartahum. Ya, jadi hamzah yang pertama panjang satu alif, hamzah yang kedua tashil. Jadi kalau kita baca ini nanti ya Imam Qalun ada berapa wajah? Ya, di sini ada mim jama alaihim bertemu dengan hamzah ya. Maka nanti dua wajah begitu ya. Terus kemudian ini hum ada mim jamak lagi. Berarti nanti kita baca berapa? Kita baca 3 kali begitu ya. Nah, karena mim jamak itu kan Imam Qalun membaca dengan sukun dan silah. Nah, silahnya sendiri ketika bertemu dengan hamzah seperti ini dibaca dengan 2 wajah, 1 dan 2 alif karena hukumnya sama seperti mad jaiz. Maka kalau kita baca, sekarang kita baca wajah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wajah yang pertama, sekarang wajah yang kedua. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, mim jamak dibaca silah. Yang bertemu hamzah alaihim sama anzartahum tadi 1 alif. Sekarang wajah yang ketiga. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, itu wajah yang ketiga. Alaihimu 2 alif, anzartahumu juga 2 alif karena bertemu dengan hamzah. Lah yang tidak bertemu dengan hamzah ya tetap 1 alif. Nah, ini 2 hamzah yang berkumpul menjadi 1 dalam 1 kalimat. Baik, kita ke ayat selanjutnya. Ini surat Ali Imran ya, Ali Imran. Nah, contohnya ini yang saya kasih garis bawah a'unabbi'ukum. Masih seperti yang di atas, 2 hamzah yang berkumpul menjadi 1 dalam 1 kalimat. Cuman bedanya kalau yang atas tadi ini sama-sama fathah ya. Kalau yang bawah ini, yang selanjutnya ini satunya fathah, satunya dhammah. Ya, cara membacanya bagaimana? Ya sama saja. Gitu ya. Nah, ini tandanya farsul kalimat itu seperti itu. Ya, seperti ini. Keterangannya langsung di bawahnya. Nah, kalau cara membaca per imam ini ada di sini. Khutwatul jam'i di sini. Cara membaca setiap imam atau seluruh imam di sini. Nah, ini berarti namanya farsul kalimat. Kita fokus ke Qalun. Cara membacanya bagaimana? Qara'a Qalun bitashilil hamzati saniyah. Ya. Yaitu mentashil hamzah yang kedua, berarti yang u. Wah, yang u yang kita baca tashil. Bainaha wa bainal wawi. Tashilnya itu antara hamzah dan antara wawu, berarti au gitu ya. Au nabbiukum. Jadi tashilnya itu antara hamzah, antara huruf hamzah sama antara huruf wawu. Jadi rodok ke hamzah, rodok ke wawu. Itu maksudnya tashil. Ma'a idkhali alifin bainahuma. Sama seperti yang di atas. Ya, jadi antara 2 hamzah ini dimasuki alif. Berarti hamzah yang pertama menjadi mad tabi'i.
Nah, sekarang kita praktekkan, ya, kita praktekkan. Ini berarti nanti satu ayat ini ada berapa wajah? Ya, ada 2 wajah karena di sini ada mim jamak, ya, kum. Nanti boleh sukun, boleh silah. Cara membacanya seperti ini. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Saya ulang lagi wajah yang pertama. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Gitu ya. Mim jamaknya sukun. A satu alif, U-nya dibaca tashil. Sekarang wajah yang kedua. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Saya ulang lagi wajah yang kedua. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Bisa dipahami ya cara membaca tashil. A-wu, A-wu. Nah, begitu. Kalau kebalikannya tashil itu tahqiq. Berarti kalau tahqiq ya A-u-nabbi'ukum. A-u-nabbi'ukum. U-nya jelas hamzah. Kalau ini antara hamzah, antara wawu. A-wu, A-wu-nabbi'ukum. Nah, itu caranya seperti itu. Makanya nanti di khutwatul jam'i, cara membaca setiap imam, ini nanti kolon ada 2 wajah. Gitu ya. Nah, ini kolon ada 2 wajah. Ada 2 cara. Ini tadi yang kita praktekkan. Baik, selanjutnya sekarang. Selanjutnya, nah, ini ada lafadz a'innakum. Ini saya ambil dari surat Al-Ankabut. Ya, a'innakum. Tadi kan AA sama AU, sekarang AI. Nah, a'innakum. Karena saya cari di juz 30 belum menemukan, jadi saya ambil di juz yang lain. A'innakum. Cara membacanya pun juga sama. Makanya di sini a'innakum farsul kalimat, ya. Cara membacanya syuriha fil ayatis sabiqati. Sudah dijelaskan di ayat-ayat yang terdahulu. Jadi caranya sama. Ya, karena ini 2 hamzah yang bertemu dalam satu kalimat. Caranya sama. A itu menjadi 1 alif matobi'i, I-nya dibaca tashil. Lah bedanya kalau tashilnya yang ini tadi a'unab, ini antara hamzah dan antara wawu, tapi kalau a'innakum ini antara hamzah dan antara ya, begitu ya. A'innakum begitu. A'innakum begitu. Kalau AI itu tahqiq, kalau ai, lah itu namanya tashil. Berarti nanti di sini ada berapa wajah? Ada 2 wajah ya, karena di sini ada mim jamak. Cara membacanya begini. A'innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Nah, begitu. Sekarang wajah yang kedua, ya. Mim jamaknya dibaca silah. Yang ini yang tadi ditashil. A'innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Nah, itu caranya. Baik, semoga bisa difahami. Terus selanjutnya, kalau tadi ada 2 hamzah yang bertemu dalam satu kalimat. Lah ini sekarang 2 hamzah tapi beda kalimat. Nah, di sini contohnya ya di surat Hud ya. Ini ada ja'a kemudian amruna.
dua hamzah ini antara A dan A ini berbeda kalimat. Yang satu ikut kalimat ja'a, yang satu ikut kalimat amruna. Ingat ya, kalimat itu adalah kata. Ja'a sama amruna. Ya. Hamzah yang pertama di kalimatnya ja'a, hamzah yang kedua di kalimatnya amruna. Ini cara membacanya Imam Qalun berbeda. Nah, ya, sekarang kita fokus ke Qalun dulu, biar tidak bingung. Ini Imam Qalun. Baik. Sekarang, ini namanya farsul kalimat, maka keterangannya langsung di bawahnya. Ini ja'a, ini bacaannya Ibnu Dakwan dan Hamzah ya. Ini sekilas, itu bil imalah. Ja'a dibaca ja'a. Kalau Qalun tetap ja'a. Yang kita bahas ini, ja'a amruna. Qara'a Qalun wal Bazzi wa Abu Amrin bi isqatil hamzatil ula ma'al maddi wal qasri. Ini yang jadi perhatian kita. Imam Qalun, Imam Al-Bazzi itu berarti rawinya Imam Ibnu Katsir. Wa Abu Amrin, cara membacanya isqatil hamzatil ula, membuang hamzah yang pertama. Ya, berarti hamzahnya ja'a ini dibuang. Berarti nanti hamzahnya tinggal satu. Tinggal satu hamzahnya amruna. Cuman ada dua cara. Cara yang pertama ma'al maddi. Artinya ja'anya ya, ja itu dibaca mad, ma'al maddi. Mad di sini bukan mad yang dimaksud 3 alif seperti yang saya terangkan. Madnya harus ikut mad maksimalnya Imam Qalun. Imam Qalun itu kalau membaca mad, panjangnya mad itu tawassut, yaitu 2 alif. Ya, karena mad wajibnya itu kan dibaca 2 alif. Jadi tidak boleh lebih dari 2 alif. Wal qasri dan 1 alif. Berarti nanti ada 2 wajah. Gitu ya. Hamzahnya dibuang. Makanya di sini nanti akan kita temukan. Akan kita temukan di sini. Ya, Qalun bi qasril munfasil. Ya, bi qasril munfasil. Karena ini ada hatta di sini ya. Hatta itu kan boleh 1, boleh 2. Ya. Kemudian ja'a amruna. Ini ada 2 wajah. Berarti nanti Qalun berapa kali? Qalun. Berarti Qalun nanti itu ada ini ya. Ada 4 kali begitu ya. Ada 4 kali. Ada 4 cara membaca. Oh, 3 kali ya di sini ya. Oh iya, 3 kali betul. Ya, yang pertama biqasril munfasil, mad jaisnya dibaca qasr 1 alif, kemudian isqat membuang hamzah ma'al qasri. Ya, ma'al qasri. Berarti ja-nya dibaca pendek. Wajah yang pertama kita praktekkan. Hatta idza jaa amruna wa faradtan nuru kul nahmil fiha. Nah, seperti itu. Saya ulangi lagi. Hatta idza jaa amruna wa faradtan nuru kul nahmil fiha. Nah, begitu. Wajah pertama. Sekarang wajah kedua. Ya, sama. Yu'tofu. Disamakan dengan yang di atas. Ya, sama. Atau kita baca ya'tifu saja ya. Ini Qalun sama dengan yang di atas. Bil isqat ma'at tawassut. Yaitu membuang hamzah. Cuman ini ya. Cuman ini ja-nya dibaca tawassut. Kita praktekkan. Hatta idza jaa amruna wa faradtan nuru kul nahmil fiha. Nah, itu cara membacanya.
Sekarang qaulun yang selanjutnya, yang ketiga. Bitawassutil munfasil walahul isqat ma'at tawassut. Nah, jadi mad jaiz munfasilnya dibaca 2 alif, tadi kan yang belum. Kemudian yang ja amruna ini harus 2 alif karena mad jaiznya 2 alif. Begitu. Ya, mad jaiznya 2 alif, maka ini ja amruna juga ikut 2 alif. Karena yang dibuang ini hamzah yang pertama, otomatis ja ini, ya, ja-nya ini menjadi mad jaiz ya. Kita praktekkan untuk yang ketiga. Hatta idza jaa amruna wa faradtan nur kul nahmil fiha. Nah, itu cara membacanya seperti itu. Ya, selanjutnya ini sama dengan tadi ya, ja'a amruna, cuman ini kalimatnya beda, ja'a ahadakum. Nanti hamzahnya dibuang salah satu, yaitu yang pertama menjadi ahadakumul mautu. Nanti 2 wajah ya, boleh qasr, boleh tawassut. 1 alif dan 2 alif. Ingat di sini juga ada mad jaiz, berarti nanti juga 2 wajah. Di sini ada mim jamak, itu boleh sukun, boleh silah. Nanti banyak ini. Wajahnya ada banyak. Coba sekarang kita praktekkan satu persatu. Yang pertama, hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Itu aja yang pertama. Sekarang hattanya ya, hatta ini 1 alif ya, tetap, cuman nanti yang ja-nya ini 2 alif atau tawassut. Mim jamak tetap sukun. Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Nah, seperti itu. Sekarang wajah yang ini silah gitu ya, yang silah. Oh maaf, belum. Ini yang 2 alif dulu. Yang 2 alif, yang 2 alif kan belum ya. Sekarang kita baca yang hattanya 2 alif. Kalau yang 2 alif, maka di sini pun juga harus yang tawassut ya, tidak boleh yang qasr. Mim jamaknya tetap sukun. Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Nah, itu wajah yang ketiga. Wajah yang selanjutnya, ini banyak, yang ini soalnya belum silah. Nah, ini belum silah. Sekarang kita baca 3 lagi berarti. Berarti ada 3 lagi. Wajah yang keempat berarti. Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Itu wajah yang keempat. Sekarang wajah yang kelima. Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Wajah yang kelima. Sekarang wajah yang keenam. Berarti ada 6 kali. Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Gitu ya. Kenapa kok sampai banyak sekali? Ya karena ini mad jaiz, ini 2 wajah, 1 alif dan
2 alif. Kemudian ja'a ini kan qasr sama tawasud, 1 alif dan 2 alif. Hamzahnya yang pertama dibuang. Kemudian ini ada mim jama, ini juga sukun sama silah. Makanya kita baca sampai 6 kali. Baik, sekarang selanjutnya ya forsul kalimat selanjutnya. Nah, ini ada contoh wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, ini yang saya kasih garis bawah wa huwa. Kalau farsul pasti keterangannya ada di bawahnya. Ini seperti ini wa huwa dalam kurung gitu ya. Sama dengan qara'a qaulun wa Abu Amrin wal Kisai bi iskanil ha. Haknya disukun, wa huwa menjadi wahwa. Wal baquna bi dhammil ha'i. Selain ini, selain qaulun, selain Abu Amr, selain Al-Kisai membaca hak dengan dhammah. Termasuk imam kita membaca wa huwa. Kalau qaulun membaca dengan wahwa begitu. Jadi kalau imam qaulun membacanya bagaimana? Wa huwa bikulli syai'in alim. Gitu ya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa dibaca wahwa. Ini contoh farsul kalimat. Baik, selanjutnya. Nah, ini di juz 30 ada ya. Ini surat An-Naba. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Di bawahnya ada tulisan futihati ya, futihat. Qara'a Asim. Asim berarti termasuk imam kita, Imam Hafiz. Ini kan rawinya Asim. Wa Hamzatu wal Kisai bitakhfifit ta. Taknya, tak yang setelah fa ini ya, tak yang setelah fa ini dibaca takhfif alias tidak ditasydid. Jadi takhfif itu adalah kebalikannya tasydid. Wal baquna bitasdidiha. Berarti termasuk imam qaulun karena yang di sini yang disebut Asim, Hamzah dan Kisai. Beserta rawinya loh ya. Jadi kalau saya menyebut ini nama imam, kalau di sini disebut nama imam, maka otomatis rawinya harus ikut. Misalkan Nafi, berarti qaulun sama Waras ikut. Tapi kalau hanya disebut qaulun, Waras itu tidak ikut. Begitu. Jadi wal baquna selain ini berarti termasuk imam qaulun. Itu membaca dengan tasydid. Futihati dibaca futihat. Begitu ya. Makanya di sini ada keterangan di qiraati futihat. Nah, kalau kita praktekkan imam qaulun bagaimana? Begini. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Ya, futihati dibaca futihatis sama. Mad wajib hanya satu wajah yaitu 2 alif. Selanjutnya nah, illa hamima wa ghassaqa. Wa ghassaqa di sini ada farsul di dalam kurung. Qara'a Hafsun wa Hamzatu wal Kisaiyu bitasydidis sin. Ghassaqa, sinnya di tasydid. Ini sinnya di tasydid. Ini siapa? Hafiz, imam kita. Imam Hamzah Al-Kisai. Wal baquna berarti selain ini termasuk Imam Qaulun, Imam Waras, Imam Ibnu Katsir gitu ya. Itu bitakfifiha, bitakfifiha. Sinnya ditakfif alias tidak ditasydid. Berarti menjadi wa ghasaqa tanpa tasydid. Nah, kalau kita praktekkan begini. Illa hamiman wa ghasaqa. Wa ghasaqa. Itu imam qaulun. Kalau imam kita kan begini. Illa hamiman wa ghasaqa. Sinnya di tasydid. Kalau qaulun tidak ada tasydidnya. Nah, ini farsul kalimah. Ini tidak ada di dalam usulul qaidah. Selanjutnya, ini juga ada di surat An-Naba. Ya, Rabbi sama Ar-Rahmani. Rabbis samawati
titik-titik sama Ar-Rahman. Qara'a Ibnu Amir wa Asim. Asim berarti imam kita. Bi khafdi babi rabbi, ba'i rabbi. Jadi membaca khofat atau jer. Ba-nya lafat rabbi, berarti rabbi dibaca kasrah ini ya, rabbi. Wa nuni Ar-Rahman. Jadi rabbi sama Ar-Rahmani dibaca jer atau khofat. Atau kasrah, mudahnya kasrah begitu. Wa hamzatu wal kisaiyu bi khafdi ba'i rabbi wa raf'i nunir rahman. Kalau hamzah dan kisai itu rabbi, cuman yang ar-rahman ini dibaca ar-rahmanu bukan ar-rahmani karena dibaca rafa. Nah, yang menjadi fokus kita adalah imam qaulun. Mana imam qaulun? Kita cari. Ternyata di sini ada Imam Nafi. Nah, ini imamnya Imam Qaulun sama Imam Warash. Ingat, setiap bacaannya imam pasti rawi harus ikut. Ya. Nafi bagaimana? Ya. Cara membacanya biraf'ihima, yaitu Rabbi sama Ar-Rahmani dibaca rofa semuanya. Berarti Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumar rahmanu la yamlikuna minhu khitaba. Kita praktekkan Imam Qaulun. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumar rahmanu la yamlikuna minhu khitaba. Ya, Rabbu sama Ar-Rahmanu. Semuanya dirofakkan atau dibaca dhammah begitu. Selanjutnya yaquluna a'inna. A'inna. A'in ada dua hamzah berkumpul menjadi satu. Ya, a'inna. Ini cara membacanya langsung ke sini ya. Faqalun di sini. Faqalun Imam Qaulun wa Abu Amrin bitashil ma'al idkhal. Ya. A'inna sama seperti tadi ya. A'inna. Hamzahnya yang pertama satu alif. Karena kemasukan alif, yang hamzah yang kedua, yang i ini dibaca tashil. Kalau kita praktekkan, yaquluna ainna lamarduduna fil hafirah. Ya. Ainna gitu ya. Hamzah yang pertama satu alif, yang kedua dibaca tashil. Imam yang lain insya Allah nanti akan kita terangkan semuanya. Kita fokus ke Imam Qaulun agar panjenengan benar-benar paham cara mempraktekkan Imam Qaulun. Kemudian selanjutnya aidza, ini juga ada farsul kalimat ini di sini ya. Qara'a Nafi. Nafi berarti Qaulun harus ikut. Nafi Ibnu Amir wal Kisai bil ikhbar fi hadzal maudhi'i. Jadi aidza ini kan ada A. A ini namanya hamzah istifham. Artinya apakah begitu. Nah, kalau Imam Nafi ini tidak membaca hamzah istifhamnya. Berarti ini dihilangkan. Ya, dibaca menjadi kalimat ikhbar. Kalimat ikhbar itu kalimat yang isinya memberikan habar, memberikan pernyataan begitu ya. Ikhbar. Ya, jadi Nafi Ibnu Amir wal Kisai bil ikhbar. Berarti idza, a-nya hilang. Idza kunna begitu. Idza. Lawal baquna termasuk imam kita bil istifham. Ya, ada istifhamnya. A idza begitu ya. Ini namanya hamzah istifham. Artinya apa? Apakah? A itu artinya apakah? Idza itu ketika. Berarti kalau Imam Qaulun cara membacanya bagaimana? Idza kunna 'idhaman nakhirah. Ya, hamzahnya yang a ini hilang, tidak dibaca. Langsung idza kunna 'idhaman nakhirah. Nah, begitu. Selanjutnya ada farsul kalimat lagi. Ini contoh-contoh farsul kalimat ya, agar panjenengan selalu hati-hati. Setiap ada ayat panjenengan lihat bawahnya.
ada farsul kalimat atau tidak. Jangan langsung ke khutwatul jam'i. Jangan langsung ke nama imam. Tapi lihat di bawahnya ada farsul kalimat atau tidak. Fakul hallaka ila an tazakka. Tazakka. Ini tazakka di pangkal ayat ya, yang ada di akhir ayat, roksu ayah ini di pangkal atau di akhir ayat. Wa qara'aha Nafi' Ibnu Katsir bitasydidz zai ya. Za-nya dikasih tasydid. Ya, tazakka menjadi tazakka begitu. Siapa saja? Nafi' dan Ibnu Katsir. Nafi' berarti kan qaulun sama Warash ikut. Nah, selain itu, selain Nafi', selain Ibnu Katsir membaca takhfif tazakka biasa. Ini za-nya yang dikasih tasydid. Berarti cara membacanya bagaimana Imam Qaulun? Fakul hallaka ila an tazakka. Nah, begitu ya. Ila ini mad jaiz, makanya saya baca satu alif dulu. Berarti ada dua wajah ini, satu alif dan dua alif. Saya ulangi yang wajah pertama. Fakul hallaka ila an tazakka. Gitu. Wajah yang kedua. Fakul hallaka ila an tazakka. Nah, begitu. Caranya. Selanjutnya. Nah, ini a'antum. A'antum ini caranya sama seperti a'andartahum ya. A'andartahum. Ada ini. Bitashilil hamzati saniyah ma'al idkhol. Antum ya. Antum. Hamzah pertama dibaca satu alif, hamzah kedua dibaca tashil. Berhubung ini ada mim jamak bertemu dengan hamzah dua wajah. Tiga wajah ya. Sukun, kemudian silah satu alif sama silah dua alif. Berarti nanti kita baca ini berapa kali? 3 kali. Kita praktekkan. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Gitu ya. Ini kan terusannya ada di bawahnya banahanya. Yang kedua, antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Yang ketiga, antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Nah, begitu. Apakah ada lagi? Nah, ini wa huwa yakhsha dibaca wa huwa sama seperti tadi ya, wa huwa bikulli syai'in. Ini Imam Qaulun. Wa huwa dibaca wa huwa. Wa huwa yakhsha. Wa huwa yakhsha. Nah, begitu caranya. Apakah ada lagi? Lah ini kalla bal rona. Ini kita biasanya membaca dengan saktah ya. Bal rona. Nah, ini kalau Imam Qaulun beda caranya. Nah, ini coba kita baca. Bal rona. Ini farsul kalimat termasuk. Qara'a Hafsun. Imam kita Hafiz bisakti ala lami bal. Membaca saktah lamnya kalimat bal. Ya, berarti bal ini dibaca saktah. Bal. Gitu ya. Saktatan latifatan min ghairi tanaffusin miqdara harakataini. Ya, saktah itu artinya kan berhenti. Ya, berhenti sebentar. Latifatan itu sebentar. Min ghairi tanaffusin, tanpa mengambil nafas. Kira-kira berhentinya berapa harokat? 2 harokat atau 1 alif. Bal rona, begitu ya. Ini cara saktah. Wa yalzimu minhu idharul lam. Jadi lamnya dibaca ya. Dibaca apa namanya? Idhar. Bal rona. Tidak dibaca idgham. Nanti kalau
baca idgham menjadi barrona. Jadi dibaca balrona begitu. Wadzalika litaf'i ihami annahu apa ini? Masna gitu ya. Oh musanna barro. Kenapa kok tidak diidghamkan? Ya agar menghilangkan anggapan ya. Menolak anggapan atau menghilangkan anggapan bahwasanya barrona ya, barrona itu adalah isim tasniyahnya, musannanya lafat barro. Barrona ya, barrona itu kan musannanya barro. Nah, sekarang yang menjadi fokus kita adalah qaulun. Mana qaulun? Ya, qaulun ini termasuk wal baquna, selain siapa? Ya selain Hafs, berarti termasuk apa? Imam, qaulun, waras dan lain sebagainya. Bi'adami sakti. Ya, menghilangkan sakta, tidak disaktah. Ya, tidak disaktah. Alal asli ma'a idghamil lam firra bila gunnatin. Yaitu mengidghamkan lam kepada ra. Berarti dibaca barrona tanpa sakta. Jadi yang membaca sakta itu hanya imam kita saja. Kalau kita praktekkan begini, ini ada dua wajah ya, karena di sini ada mim jamak. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang kedua, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, itu imam qaulun. Masih ada lagi di sini wa yasla sa'ira. Qara'a Nafi'. Nafi' berarti qaulun dan waras. Ibnu Katsir, Ibnu Amir, Kisai bidammil ya-nya dibaca dhammah. Berarti yu ya, yu. Wa fathis sad-nya dibaca fathah. Wa yusalla wa tasydidil lam. Lamnya di tasdid berarti menjadi wa yusalla. Ya, jadi tidak wa yasla sa'ira tapi wa yusalla sa'ira begitu ya. Nafi, Ibnu Katsir, Ibnu Amir, Kisai. Kalau imam kita termasuk ini wal baquna. Berarti cara membacanya bagaimana? Wa yusalla sa'ira begitu ya. Wa yusalla sa'ira. Nah, di sini juga ada. Nah, ada keterangan qaulun bil fathi wa yusalla begitu. Ayah sabu dibaca ayah sibu ya. Ibnu Amir, Asim, Hamzah bi fathis sin. Nah, di sini kan berarti belum ada imam qaulun yang membaca fathah sin, ayah sabu, sa-nya dibaca fathah, itu Ibnu Amir, Asim, Hamzah, termasuk imam kita ini, Asim. Nah, selain itu, bikasriha, ayah sibu. Jadi kalau imam qaulun membaca bagaimana? Ayah sibu allan yaqdiru alaihi ahad. Ayah sibu. Habis ya. Nah, jadi itulah contoh-contoh forsul kalimat. Maka saya anjurkan kepada panjenengan yang belum punya kitab, panjenengan bisa segera mempunyai. Agar apa? Agar ilmu ini benar-benar kita pahami secara secara yakin begitu. Jadi kita tidak hanya ragu-ragu tapi penuh dengan keyakinan karena kita punya referensi. Ada dasarnya, ada dalilnya, ada cara membacanya, ada kitabnya. Maka ilmu ini akan semakin kuat. Kalau panjenengan hanya berbekal usulul qaidah itu masih belum kuat. Tapi kalau sudah punya kitab ini, dasarnya ada, dalilnya ada, caranya ada, begitu ya. Referensinya, kitabnya, takbirnya juga ada. Sekian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah fid din dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.